Kasih jalan, Bu, Pak, kasih jalan. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Belum, Bu. Kasih jalan. Kendalanya apa ya? Bu. Ratusan warga dalam acara bazar murah Ramadan di depan pintu utama kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Senin siang. Sejumlah anak menangis akibat terjepit dan lansia jatuh pingsan karena tak kuat antri berdesakan. Demi mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako murah senilai Rp50.000, warga harus rela mengantri berdesakan sekitar 1 jam. Berapa lama tadi ngantrinya, Bu? Ya, sejam lah. Sejam. Kasihan. Tadi ikut nguber-nguber kupon juga, Bu? Iya. Rebutan? Rebutan. Kenapa sih, Bu, rela rebutan kupon begitu, Bu? Ya lumayan lah, dengan harga beras sekarang kan lagi mahal. Nah, sedangkan ini 50.000 udah dapat 3 buah gitu tuh. Di bazar ini 1.000 paket sembako yang setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula dan minyak, ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain sembako murah, petugas juga menyediakan sayur mayur, pakaian hingga telur yang dijual terpisah. Sementara itu, Senin siang ratusan warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, rela antri berdesakan hingga saling dorong dalam pasar Tangan Murah. Hal ini demi dapat membeli beras murah seharga Rp55.000 untuk 5 kg beras. Desak-desakan juga loh. Iya, ikutlah didorong-dorong orang sampai jatuh. Lama lah tadi, Bu. Lama, sejam lebih. Sejam lebih pula. Kenapa, Bu, sampai mau desak-desakan tadi, Bu? Di rumah nggak ada beras. Diketahui pasar pangan murah dengan menyediakan 5 ton beras dan sejumlah komoditas lainnya ini digelar serentak se-Indonesia sebagai upaya menstabilkan harga bahan pangan. Pada 2024, pasar pangan murah ditargetkan berlangsung di 30 titik lokasi berbeda. Dari tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan 4 menteri. Kehadiran 4 menteri sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran. Ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi, ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional. Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping, mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja. Persidangannya juga bisa mendapatkan respon dari publik yang begitu hebat. Pemirsa, saksi ahli Faisal Basri menyoroti adanya pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos dinilai secara vulgar bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi untuk mengarahkan suara pemilu menjadi satu putaran. Situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu.
menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Studi Forensika Digital UII Yogyakarta Yudi Prayudi yang menjadi saksi ahli di sidang MK hari ini menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Meski banyak anomali, ia heran KPU tetap menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Hotman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Yudi Prayudi menegaskan ia memiliki kompetensi yang layak dan pengalaman S3 digital forensik. Praktek sampai Mahkamah Agung agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan, sepotong-sepotong tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari Sirekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari hakim. Satu lagi dari terkait. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir, ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu, ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai, ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan, ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi, ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi, dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih.
Pelaku pembunuhan calon siswa Bintara, Serda AAM, awalnya menjanjikan kelulusan dengan catatan membayar 220 juta rupiah. Namun tak dapat kelulusan, nyawa Iwan Telombanua justru melayang. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Tante korban, Tante Iwan Telombanua, Yani Kasih Telombanua. Selamat malam, Bu Yani. Bu Yani, bisa diaktifkan audionya, Bu? Selamat malam, Ya. Pak Abraham Sekaban. Ya, Bu, pertama kami harus sampaikan bela rasa kami atas kehilangan keluarga. Jadi kami mau pastikan, Bu, bahwa almarhum, yakni korban Iwan Telombanua adalah keponakan Bu Yani ya? Iya Pak, betul. Oke, kami turut berduka, Bu. Sebetulnya, Bu, kami juga sudah mengundang Kadis Penal, namun belum bisa bergabung dengan kami karena penyidikan yang masih berjalan dalam kasus ini. Tapi kami ingin gali informasi dari pihak keluarga yang diwakili oleh Ibu yang bersedia bergabung bersama kami. Bu Yani, kami mau tahu informasi mengenai ditemukannya almarhum ini kan harus diketahui setelah dalam jangka waktu yang lama. Karena setahun lebih disebutkan bertugas, pada prakteknya ternyata sudah menjadi almarhum dan dibunuh oleh pelaku. Ini pertama kali disampaikan seperti apa, Bu? Saya yang histeris di foto itu, Pak. Begitu sakit di hati saya mendengarkan berita itu. Begitu hancur hati saya dengan mendengarkan berita anak saya, anak kami Iwan. Sudah meninggal dunia. Padahal perasaan kami selama ini, keluarga orang tua, bahwa anak kami sedang mengikuti pendidikan sebagai angkatan laut di Tanjung Uban atau di Surabaya yang disebut-sebut si Adan ini. Karena kami tidak tahu di mana dia kasih anak kami ini. Sepenuhnya sudah kami serahkan samanya anak kami. Ya. Ya, kami doakan, kami harapkan semoga tetap tabah ya, Bu ya. Diberikan kekuatan oleh Tuhan seluruh keluarga di sana. Kami menerima, Pak. Iya, Bu. Kami sungguh juga merasa bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak bisa diterima, dan sekali lagi, Bu, kami menghargai kesediaan Ibu waktu untuk bergabung bersama dengan kami untuk menjelaskan apa yang terjadi. Waktunya kan cukup panjang, Bu. Ini kan setahun disebutkan nggak ada kontak ya dengan almarhum. Apa nggak pernah merasa curiga, Bu, selama waktu yang panjang itu dari awal sampai pada akhirnya ternyata jadi korban pembunuhan? Nah baik, Pak. Pada tanggal 16 Desember tahun 2022, saudara kita ini Adan Arya Marsal menjemput anak kita Iwan Sutrisman Telombanua di rumah dengan menawarkan anak kita ini sudah lolos jadi angkatan laut di Padang. Maka karena sudah dianggap sebagai anak dalam keluarga saudara saya Amaina Pian Lesawati Telombanua si Adan ini sepenuhnya dipercayakan sama dia si Iwan. Sebentar, Bu. Tidak ada rasa curiga sama kami. Sebentar. Singkat cerita, Pak. Pada tanggal 22 Desember 2022 anak kami sudah dibota, diteleponnya bapaknya, mamanya, kakeknya, bahwa kurang lebih jam 11 malam itu, besok pagi jam 4 subuh kami pergi ke Tanjung Uban atau di Surabaya pendidikan. Maka saya tidak bisa menelpon
lagi keluarga karena HP saya disita. Setelah itu, setelah pergi si Iwan, bapaknya meminta foto sama si Adan. Itulah foto yang sudah dipakai seragam anak kami itu. Sepenuhnya sudah tidak ada rasa curiga, tidak ada juga kecurigaan dalam keluarga. Jadi dalam 1 tahun ini ceritanya saja sering ditanya sama dia, tapi dikatanya dia dalam pendidikan. Banyak alasan sama si Adan. Jadi disampaikan tadi Bu bahwa komunikasi terakhir itu lewat pesan ya Bu ya, bukan lewat telepon ya dengan almarhum. Video call mereka waktu itu, ketawa dia sama mamanya. Masih sehat? Bapaknya. Sehat. Sehat anak kami pada saat itu. Ibu masih bisa meneruskan Bu? Masih bisa kami tanya Ibu? Bisa Pak. Saya lanjut ya Bu. Kemudian ketika Ibu ketika disebutkan sehat, tidak ada waktu itu korban dalam pandangan orang tua ya dan keluarga ya merasa ketakutan kah atau merasa tertipu kah? Pernah tidak menyampaikan hal demikian? Karena Ibu bilang tadi yang namanya pelaku ini kan sudah dianggap seperti keluarga ya dengan Ibu. Tidak ada kecurigaan Pak sama si Adan. Baru khawatir kami pada saat bulan 10 waktu pergi ke Tanjung Uban. Keluarga kami 4 orang. Khawatir kami. Si baru udah wakat Kak. Udah padam lampu Pak. Oh iya, padam lampu ya Bu ya. Iya, jadi dari situ khawatir kami Pak. Baru bulan Januari ditanya lagi sama dia, dikatanya sudah melanjutkan pendidikan marinir. Naik lagi pendidikannya, lama pendidikannya 1 tahun. Jadi bulan Januari 2024. Ya Bu, silakan Bu, kami masih tersambung dengan Ibu. Bu Yani. Ibu Yani. Ya, sangat disayangkan ya. Kita sedang tersambung dengan keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga almarhum Iwan Telambanua yang menjadi korban pembunuhan ya, berkedok penipuan menjadi calon bintara usai ditipu oleh pelaku 200 juta rupiah dan kemudian pada akhirnya nyawanya dihabisi oleh orang yang tak bertanggung jawab ini yang bernama Serda Adan Arian Marsal bersama dengan seorang rekannya yang bernama Alvin. Ya, sangat disayangkan. Terputus, tapi harapan kami yang terbaik dari pihak keluarga yang saat ini sedang dalam keadaan berduka tentu saja. Pemirsa, setelah menetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak tutup kemungkinan menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Harvey terjerat kasus korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Setelah melakukan penahanan, Kejaksaan Agung telah mendalami keterlibatan tersangka Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi dalam kasus korupsi tata kelola komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Pihak Kejaksaan mengatakan tidak menutup kemungkinan Harvey akan dijerat pasal terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka di apartemen Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami selalu
menelusuri juga potensi adanya TPPU, ya, sehingga itu sudah menjadi program kami. TPPU sudah kita lakukan, bahkan hari lalu memang sudah kita sangkakan dalam tindak pidana pencucian uang, tidak tertutup kemungkinan terhadap AR. Ya. Diberitakan sebelumnya Kejagung telah menetapkan Crazy Rich Helena Lim sebagai tersangka ke-15 dalam perkara ini. Beberapa hari kemudian, Harvey Muiz menyusul menjadi tersangka ke-16 dalam perkara yang sama. Total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Masa angkutan libur lebaran 2024, PT Kereta Api Indonesia Daob 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan kereta api tambahan untuk mendukung masa angkutan. Sementara itu, PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta. Petugas di Dipo Lokomotif PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon, Jawa Barat nampak sibuk mengecek kondisi lokomotif kereta tambahan yang akan dioperasikan untuk mendukung masa angkutan libur Lebaran Idul Fitri 2024. Secara umum, kondisi kereta dan lokomotif kereta tambahan ini cukup baik dan siap dioperasikan. Diketahui PT KAI Daob 3 Cirebon menyiapkan 14 lokomotif dan 60 kereta untuk transit kereta api Argo Cirebon, 2 transit Ranggajati, dan 2 transit Argo Cirebon tambahan. Sementara itu, demi mengusir kejenuhan anak-anak yang ikut melakukan perjalanan mudik Lebaran bersama orang tua mereka, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta menyediakan fasilitas bermain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Diketahui selama momen angkutan Lebaran tahun ini, PT KAI Daob 1 Jakarta juga telah menyiapkan 1.677 kereta api reguler dan juga tambahan mulai tanggal 31 Maret kemarin sampai dengan 21 April mendatang. Tak hanya itu, guna menjamin keamanan selama masa angkutan Lebaran, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyiagakan 519 personel TNI dan juga Polri, serta petugas keamanan dalam yang tersebar di stasiun, jalur, serta di dalam kereta api. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran 2024, Kapolri dengan Menko Polhukam melaksanakan patroli udara meninjau kesiapan dalam pengamanan arus mudik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau persiapan arus mudik dengan pantauan udara menuju ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kunjungan ke Banten bertujuan mengecek persiapan personil yang akan bertugas mengamankan arus mudik Lebaran. Kapolri ingin memastikan kelancaran dan keamanan seluruh masyarakat dalam arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Ratusan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan setelah kedatangan kapal pelni KM Umsini dari Surabaya. Antrian panjang pemudik pun terjadi, didominasi pelajar serta mahasiswa tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan Maumere. Ratusan pemudik tujuan Pelabuhan Bau-Bau dan Maumere, Nusa Tenggara Timur memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, antrian panjang terjadi saat petugas pelni membuka loket keberangkatan. Mayoritas penumpang merupakan pelajar dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Sulawesi Selatan. Mereka memanfaatkan waktu libur untuk kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Beberapa penumpang juga memilih untuk mudik lebih awal, menghindari puncak arus mudik jelang Lebaran. Kalau misalkan lambat, kalau misalnya dijadikan Lebaran pasti itu macet gitu kan, maksudnya padat gitu. Penghindarian ya, puncak arus mudik ya? Iya, karena harus kembali juga. Diketahui 3 kapal pelni yang sandar di Pelabuhan Makassar, yaitu KM Umsini, KM Bukit Siguntang, dan juga KM Tidar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sedikitnya 17.000 pemudik hari ini sudah mulai pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api. Pemudik yang menggunakan kereta api sudah
mulai sejak 31 Maret 2024. Dari 957.000 tiket kereta api yang disediakan, saat ini sebanyak 659.000 tiket sudah terjual. PT KAI mengimbau bagi masyarakat yang belum mendapatkan tiket kereta api untuk memesan tanggal perjalanan rentang 30 Maret hingga 3 April karena di tanggal tersebut tiket masih tersedia. Sementara itu, situasi malam ini di Terminal Kampung Rambutan masih terpantau normal. Kepadatan pemudik belum terjadi. Sejumlah bus antar kota antar provinsi yang akan menuju ke sejumlah tempat seperti Merak, Sukabumi, dan daerah lain sudah bersiap-siap. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi 5 April mendatang. Lebaran kurang dari 10 hari lagi, biasanya sudah banyak yang mulai mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Dan sudah ada 2 jurnalis iNews, ada Faisal di Pasar Senen dan Kevin di Terminal Kampung Rambutan. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Senen terlebih dahulu. Bagaimana keadaan dan situasi terkini di Senen? Kami dengar sudah ada peningkatan jumlah penumpang. Ya, baik, betul sekali Abraham dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini, pada malam ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memang kami memantau di sini bisa dikatakan cukup ramai atau ada terjadinya kepadatan di sini. Dan Abraham dan juga pemirsa memang untuk atau jika bisa kita asumsikan di H-9 jika memang Lebaran terjadi pada 10 April nanti, maka memang di H-9 Lebaran bisa dikatakan banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebih awal. Kita bisa lihat di sini Abraham dan juga pemirsa memang untuk khususnya di bagian keberangkatan dan juga di tempat pencetakan tiket memang tadi kami memantau bisa terlihat adanya cukup antrian yang memang cukup panjang begitu Abraham. Dan memang Abraham dan juga pemirsa memang semakin hari semakin mendekati Lebaran 2024 memang untuk kepadatan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini bisa dikatakan terus ada peningkatan sampai nantinya puncak arus mudik akan diprediksi pada tanggal 8 April dan juga 9 April 2024 nanti. Dan memang Abraham dan juga pemirsa, tadi kami sempat menyebutkan memang di H-9 ini banyak masyarakat yang sudah melakukan perjalanan mudik lebih awal. Nah, kita akan menanyakan langsung kepada salah satu pemudik kenapa melakukan mudik lebih awal. Sudah ada bersama kami dengan Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Pak Herman. Pak Herman, ini kan Lebaran kurang lebih 9 hari lagi Pak. Kenapa mudik sekarang nih Pak? Oh ya, masalahnya kita menghindari dari kepadatan, kemacetan apa di jalan itu ya. Dan lagian juga sebulan yang lalu itu udah pesan tiket. Tuh, dapatnya pas tanggal 1 sekarang ini. Gitu. Juga Pak. Tadinya juga sama keluarga, cuman keluarga masih di Cikarang gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, ini Bapak kalau boleh tahu sama siapa aja dan tujuannya kemana sih Pak? Oh, sama istri aja, tujuannya ke Gombong. Iya. Pak, ini kemudian kenapa memilih naik transportasi kereta api Pak untuk mudik Pak? Lah, kalau kereta api memang nyaman gitu ya, nyaman. Juga proses beli tiketnya juga gampang gitu loh. Pak, rencananya nanti Lebaran di kampung halaman berapa hari nih Pak? Mungkin 2 mingguan lah mungkin dari situ ya. Oke, baik Bapak, hati-hati di jalan ya Pak. Ya Abraham dan juga pemirsa, memang tadi kami sempat menggambarkan bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen ini. Namun menurut data yang kami dapatkan dari PT KAI Daup 1 Jakarta, untuk hari ini jumlah penumpang atau tiket yang terjual ada sekitar 17.000 tiket yang terjual. Dan memang Abraham dalam masa angkutan Lebaran yang jatuh pada 31 Maret hingga 21 April 2024 ini, PT KAI Daup 1 Jakarta menyediakan tiket sebanyak 950.000 tiket. Dan saat ini tiket yang sudah terjual atau yang bisa dikatakan masih ada yang masih bisa dibeli ada sekitar 300 ribuan tiket lagi. Dan Abraham, kita melaporkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Lalu bagaimana untuk situasi di Kampung Rambutan? Sudah ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, silakan dengan laporan Anda Kevin. Ya, selamat malam Abe dan pemirsa. Situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan Jakarta masih terpantau normal. Berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini belum adanya peningkatan
pemudik yang cukup signifikan terjadi pada malam hari ini. Namun demikian, kami melihat bahwa sejumlah bus atau armada bus yang akan bersiap untuk bisa nanti menyambut para pemudik ini telah bersiaga di tempat ini dan nantinya memang akan menyambut para pemudik yang akan datang, yang akan diprediksi sebenarnya untuk puncak arus mudik nanti sekitar tanggal 5 hingga tanggal 8 April 2024 mendatang. Namun demikian, Abe dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa setidaknya kalau kita hitung dari tanggal 29 Maret hingga hari ini ada sebanyak 1.874 pemudik yang meninggalkan Jakarta ke sejumlah tempat yang ada di Indonesia. Terutama mayoritas ini para pemudik yang akan melaksanakan mudik mayoritas ada di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Untuk itu sampai dengan saat ini tentunya kami mengharapkan dan juga tentu pemerintah mengharapkan bahwa bisa untuk mudik lebih aman dan juga nyaman untuk bisa bertemu dengan keluarga di tempat kampung halaman. AB. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu unit mobil SUV ludes terbakar di Jalan Ketapa, Grogol, Petamburan, Jakarta. Sementara itu belasan bangunan semi permanen di Koja, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran mobil, kebakaran SUV di depan Sel Grogol, kebakaran mobil SUV. Satu unit mobil SUV berpenumpang 4 orang yang merupakan satu keluarga ludes terbakar di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api pertama kali muncul dari bagian depan mesin mobil. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin. Berselang 30 menit, kobaran api berhasil padam setelah satu unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Seluruh penumpang mobil selamat dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu 15 rumah semi permanen dan sejumlah lapak usaha milik warga di kawasan Lagoa Koja, Jakarta Utara terbakar Senin siang. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Titik kenal Gang 5 Blok D ya. Titik kenal Gang 5 Blok D. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berupaya mengoptimalkan peran santri dalam industri ekonomi kreatif lewat dunia digital. Tidak hanya menimba ilmu agama, para santri harus siap menjadi santri digitalpreneur yang bisa bersaing demi menciptakan lapangan kerja baru. Parade beduk di Pondok Pesantren Nurul El Falah, Serang, Banten menandai diluncurkannya program Santri Digitalpreneur oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Program ini untuk menciptakan santri yang berkarakter dan berintegritas tinggi dalam menghasilkan karya, memberdayakan santri unggulan sehingga mampu bersaing di industri kreatif dan digital, serta menjadikan santri modern yang tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dari pelatihannya kita harapkan santri-santri ini siap untuk bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif digital yang handal, yang mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Pesantren kami ini adalah pesantren berbasis digital yang saat ini memiliki beberapa aplikasi berbasis Android dan iOS, dan ini memudahkan para wali santri dan santri untuk melakukan pengecekan informasi. Dalam program ini, para santri akan dilatih oleh mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital. Dalam program ini, para santri akan dilatih oleh mentor-mentor profesional terbaik di bidang kreatif dan digital. Dengan harapan para santri mampu mengenal lebih dalam industri kreatif yang sedang berkembang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.